Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau share sedikit. Yaitu minggu lalu pertama kali saya melayani di dalam pujian on air. Ya, ada sesuatu yang berbeda. Karena pada waktu kita memuji Tuhan, yang ada di depan kita adalah ruangan yang kosong. Dan juga kamera. Ya, jadi saya berpikir mau madapnya kemana? Di depan ruangan kosong atau kamera? Pujian lalu berlangsung. Lalu saya berkata, lebih baik konsentrasi memuji Tuhan. Sungguh luar biasa bahwa kehadiran Tuhan sungguh terasa. Saat ini mari kita masuk dalam pujian dan penyembahan Tuhan. Saudara-saudara kasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita masuk ke dalam ruang maha kudusnya Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita masuk ke dalam ruang maha kudus Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Haleluya. Ku menyembah
keadaan apapun, kami bisa memuji Tuhan. Dimanapun kami berada, kami bisa memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat Engkau akan selalu menyertai kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan. Karena kami percaya kemuliaan Tuhan akan selalu ada kepada orang-orang yang percaya bagi kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, Celiyurung Yau. Kami percaya kemuliaan Tuhan akan selalu ada bagi kita. Haleluya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Walau ada 1000 rebah di kiriku atau 10.000 rebah di kananku, asalkan kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, Meski langit tampak suram, Kau tetaplah Allah yang selalu menopangku Tuhan. awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000
percaya Tuhan. Oh haleluya. Haleluya, kami percaya Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku Tuhan, tapi Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami. Haleluya Jesus. Oh haleluya. 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 Haleluya Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami ucapkan syukur ke dalam tangan Kau. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Terima kasih atas hadirat Engkau pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati semua saudara-saudara kami yang ada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oke, puji Tuhan saudara sekalian. Ini adalah minggu yang keempat saya rasa. Kita semuanya masih di rumah. Sudah hampir sebulan. Dan kita sungguh miss all of you. Dan hari ini kita tetap mau semangat ya untuk belajar firman Tuhan. Dan bisa dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan hari ini kita mau sama-sama baca firman Tuhan yang di Roma ya. Pasal 7. Ya, ayat yang kelima dulu ya. Kita lihat ayat ini yang begitu luar biasa dan menjelaskan kepada kita bagaimana tujuan hidup kita, kemana kita harus pergi. Silakan Brother Gison untuk baca. Lima dulu. Sebab waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu, dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Oke, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Urapi hamba Engkau yang menyampaikan untuk kami semuanya mendengar dan menyampaikan, kami semuanya sungguh bisa dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara sekalian, kita akan terus baca lagi bahwa di sini dikatakan bahwa dulunya kita hidup di dalam daging. Jadi hawa nafsu dosa yang dilangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Nah, sebenarnya manusia ini ya, sebelum Yesus datang kita sudah tidak ada pengharapan. Kita punya upah maut itu adalah upah dosa itu adalah maut, tidak ada yang jalan tengah-tengah. Nah, kita mau tahu sebenarnya kita punya musuh itu siapa. Ya, kalau kita tahu musuh kita siapa, kita bisa hadapi dan kita pasti akan keluar menjadi pemenang. Saya suka mengatakan musuh kita itu ada 3. Yang pertama yaitu dunia, yang kedua iblis, yang ketiga itu yang paling saya takut itu adalah diri kita sendiri. Sebenarnya sering sekali orang itu bilang gara-gara setan, gara-gara dunia. Tidak, sebenarnya kadang-kadang gara-gara diri kita sendiri. Nah, hari ini kita mau fokus ke diri kita sendiri ya. Kita baca ayat selanjutnya, silakan. Son. Yang tadi ya. Ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan hukum dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Oke, terus? Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam penderitaan itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Oke, dengan kata lain saudara sekalian, kita dulunya itu adalah dijajah ya, diatur oleh kedagingan. Kedagingan itu adalah siapa? Diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu kita ya. Kita punya kemauan, kita punya ego ya. Kita ini adalah orang berdosa. Nah, sekarang kita sudah terima Tuhan ya. Perbedaannya apa? Kita mau ingat bahwa iblis dan dunia itu adalah teman dengan kedagingan kita, membawa kita dalam kehancuran dan menuju ke maut. Kita harus mau sadar bahwa kita hidup sekarang ini di dalam peperangan. Ya, kita juga mau tahu bahwa peperangan ini kadangkala
tidak gampang. Peperangan ini masih ada apa? Manusia lama kita. Ya, di sini dikatakan manusia lama kita. Manusia lama kita ini cenderung untuk menuju kemana? Ke iblis. Nah, manusia lama itu cenderung menuju kemana? Kita ini mau hidup kemauan saya, bukan kemauan Tuhan, tidak. Nah, inilah kenapa Rasul Paulus sekali lagi sampaikan ke gereja Roma. Dia gambarkan apa yang terjadi untuk seorang yang sebelum terima Tuhan, inilah hidupnya. Dia dibimbing oleh maut dan hawa nafsu diri sendiri. Dan sesudah itu apa yang terjadi? Nah, kita lihat bagaimana sengsaranya kita hidup di dalam apa? Di dalam kedagingan. Oke, terus silakan. Yang dari 13 ya. Yang 3. Ayat yang ke-13. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Nah, di sini dikatakan bahwa manusia lama kita itu, kita tahu apa sih yang baik, apa yang jahat, apa yang kita boleh buat atau kita tidak boleh buat. Justru dosa ini, manusia ini justru melakukan yang jahat dan yang tidak baik. Nah, karena itu saudara sekalian, kita hidup di dunia ini, kita sering sekali dihantam, didatangin oleh beberapa poin. Yaitu pertama, ya kita lihat dosa ini adalah yang menghancurkan kita itu adalah apa? Malu. Kita ini malu, khawatir. Nah, kita tidak akan menjadi manusia yang senang. Biarpun kita sudah datang ke Tuhan, kita sudah bertobat, terima Tuhan. Tapi kita masih ada manusia lama yang datang tidak berhenti-berhenti menghantam kita supaya kita jauh dari Tuhan. Pertama itu adalah malu, yaitu kita tidak percaya diri, kita malu ya. Dan kalau memang kita ada merasakan kesalahan, dosa yang melekat di dalam kehidupan kita, ya masa lalu kita, ya. Nah kalau kayak gitu, seperti itu kita akan habis, kita akan dihancurkan oleh iblis. Jadi musuh pertama itu adalah kita punya dosa, kita punya penyesalan, ya, kita punya malu gitu. Itu yang membawa kita jauh dari Tuhan, ya. Manusia lama ini, apa aku yang tahu jahat aku perbuat, yang baik aku tidak melakukan. Kenapa itu semuanya terjadi? Karena ada satu poin, yaitu kita punya malu ataupun kita punya merasakan kita dosa, kita masih melakukan hal yang tidak berkenan dan ada sesuatu yang masih melengket dalam hidup kita, kita nggak bisa. Ingat, kalau kita mempunyai perasaan ini, Yesus telah mati di kayu salib membebaskan kita. Nah ini adalah poin pertama. Yang kedua, menghancurkan kita, melakukan hal yang jahat itu adalah apa? Kita punya pikiran yang tidak bisa kita kontrol. Pikiran kita ini yang menghancurkan kehidupan kita. Dan karena kita sudah keluar menjadi seorang anak Tuhan, milik Tuhan, kita harus mau belajar. Saya suka mengatakan bagaimana kontrol pikiran kita. Pikiran kita ini saya suka mengatakan jahat sekali. Pikiran kita ini mau kita jauh dari Tuhan. Pikiran kita ini mau kita benci dengan saudara seiman. Pikiran ini mau kita benci dengan pendeta, dengan gereja. Nah, inilah pikiran yang menjadikan kita melakukan hal yang jahat. Yang ketiga adalah apa? Kita punya tingkah laku yang kadang-kadang kita sadar, kita tahu ini jelek, ini jahat, tapi kita melakukan. Contohnya, anak muda. Tiba-tiba dia main komputer, tiba-tiba ada yang nggak boleh dia nonton, dan dia nonton. Dan saat itu juga dia nonton sekali, besoknya nonton tiap kali. Nah, inilah yang kita mengatakan bahwa tingkah laku kita yang kita sadar dan kita tahu itu dosa, tapi kita melakukannya. Nah, inilah yang menghancurkan kita tetap melakukan apa yang jahat. Nah, yang menggagalkan kehidupan kekristenan kita. Yang keempat adalah apa? Ketakutan. Di dalam kehidupan kita menjadi seorang Kristen, kita ada takut. Ketakutan dalam kita punya hati. Saya bilang diri kita sendiri.
penuh dengan ketakutan. Nah, inilah yang menghancurkan kita. Nah, marilah kita belajar bagaimana kita bisa menghalangi, bagaimana kita bisa kontrol, bagaimana kita bisa buang ketakutan ini jauh-jauh dari kehidupan kita. Kalau kita hidup dalam ketakutan, kita tidak akan mendapatkan damai sejahtera. Tadi Gerson sudah baca ya, apa aku tahu aku yang baik aku tidak melakukan ya. Mana Gerson ayat yang tadi ya, dan justru yang jahat itulah yang saya tidak menuju saya melakukannya. Kenapa? Karena kita nggak bisa kontrol kita sendiri. Jadi kalau ketakutan datang, kita harus mau datang kepada Tuhan Yesus supaya minta Tuhan angkat segalanya. Nah, inilah salah satu yang menghancurkan kita punya semangat menjadi anak Tuhan. Yang kelima adalah apa? Kita merasakan tidak ada lagi hopeless, tidak ada lagi jalan keluar. Kita sudah habis, ya. Tidak ada pengharapan lagi dalam hidup kita. Nah, kalau kita merasakan seperti sekarang ini, marilah kita kembali dikuatkan. Jangan kita menyerah. Ini bukan dari Tuhan, ini dari kedagingan kita. Putus asa, tidak ada pengharapan lagi. Itu adalah dari manusia lama kita. Ya, jangan kita mengizinkan frustrasi ini terus menerus makan dan datang menghantam kita. Kita punya pernikahan habis, keluarga kita tidak lagi sehat, dan kita punya perusahaan, kita punya pekerjaan hancur semuanya. Dan jangan kita merasakan tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi kesempatan. Jangan. Inilah yang kelima yang menghancurkan kita. Nah, yang keenam, kepahitan. Inilah yang saya suka mengatakan, kepahitan itu nggak kelihatan, tapi inilah musuh kita yang menghancurkan kita. Ya, kita tahu kepahitan itu terjadi kadang-kadang bukan dari orang lain, tapi diri kita sendiri. Kita merasakan nggak adil. Ya, kita nggak merasakan kenapa dia dapat banyak berkat, saya tidak. Kita merasakan kenapa pendeta itu lebih memperhatikan dia daripada saya. Kita merasakan, kenapa penyakit ini datang ke dalam hidup saya. Nah, kalau kita ada kepahitan terhadap Tuhan, kepahitan terhadap manusia, inilah yang akan membawa kita gagal di dalam kehidupan sebagai seorang Kristen, dan kita akan tinggalkan Tuhan. Nah, yang terakhir, kenapa kita tidak merasakan apa? Nyaman. Kita khawatir. Kita tidak nyaman, insecure, ya, dan kita merasakan aku mau lebih daripada yang lain, aku mau lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya. Nah, itu tidak benar. Saya pernah lihat orang, dulunya dia miskin, dan tiba-tiba dia menjadi pengusaha, dan dia pintar, dan dia jadi kaya raya, dan dia mau menunjukkan kepada orang lain sebagaimana dia itu hebat. Dia secure sekarang, dia sudah nyaman sekarang, dia sudah sanggup. Nah, orang seperti itu kasihan sekali, kasihan sekali. Nah, inilah manusia lama kita. Ada orang gimana? Dia suka berdoa dan dia suka baca Alkitab, dan dia posting di Instagram, di Facebook. Dia mau menunjukkan ke orang lain dia secure, dia pintar baca Alkitab. Nah, manusia seperti itu kasihan. Bukan kita mau menghina, kasihan. Nah, Alkitab mengatakan apa yang tidak baik itu aku melakukan. Nah, kita lihat ya. Ayat 24, silakan. Roma 7 ayat 24. Ayat 24. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ayat 23 kita lihat ya. Ini ayatnya bagus sekali. Ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Yang berjuang melawan hukum akal budiku terus. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, inilah yang saya suka katakan. Bahwa sesudah kita hidup baru, kita jadi manusia baru, godaan tetap datang. Ya, percobaan datang, musibah datang, masalah datang. Tapi bedanya, kita lihat di ayat ini, bahwa aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh baru ini? Rasul Paulus juga sengsara. Dia juga pusing bagaimana. Tapi ayat yang ke-25 luar biasa. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, dari karena itu, ya, marilah kita lihat.
inilah 7 hal yang menjadikan kita gagal. 7 hal ini yang menghancurkan kehidupan kita. Sesudah kita tahu siapa, sesudah kita tahu biarpun kita saja jadi orang Kristen, kadang-kadang kita masih berbuat dosa. Pikiran kita tidak benar, tingkah laku kita tidak benar. Dan apa yang harus kita lakukan? Di pasal Roma pasal 8. Nah, inilah yang kita akan lihat. Tuhan bagaimana merubah kehidupan kita. Oke, kita mau sama-sama baca Roma pasal 8 ayat pertama ya. Kita lihat, begitu luar biasa firman Tuhan bahwa apa yang terjadi sekarang, kita sudah tahu musuh kita sudah tahu kelemahan kita sudah tahu apa yang terjadi dalam kedagingan kita ya. Oke, nah kita lihat ayat 1. Pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Terus? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan. Dan roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Terus? Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Terus ayat keempat. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Saudara sekalian, saya suka mengatakan bahwa aku senang sekali dengan filosofis orang Tiongkok ya Tionghoa ya. Tiongkok luar biasa kaya raya sekali. Dan pengajaran orang Tiongkok itu sudah ribuan tahun, luar biasa. Tetapi ada tetapinya. Bedanya dengan filosofi manusia, dengan firman Tuhan itu, karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Dan kita tidak sanggup dengan kedagingan kita melakukan hal yang baik. Kita lihat sekarang di Taiwan, negara yang paling pertama di Asia yang mengizinkan pernikahan lesbian. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau memang kita lihat dengan filosofis orang Tiongkok itu, tidak mungkin dan tidak diizinkan itu terjadi. Itu jijik dan jorok sekali. Tetapi kenapa ini bisa terjadi? Karena manusia adalah manusia yang penuh dengan kedagingan. Kita jadi anak Tuhan. Tuhan sudah keluarkan kita dari kedagingan menuju kemana? Mempunyai roh Dia di dalam kehidupan kita. Jadi karena itu dengan ayat ini, kita sesudah jadi anak Tuhan. Kalau memang kita benar-benar mau cinta Tuhan, marilah kita berdoa, minta Tuhan merubah kita dan Roh Kudus masuk ke dalam hati kita supaya kita bisa menjadi manusia yang baru. Nah, jikalau kita mempunyai Roh Tuhan, bahwa kita akan ada kekuatan ya. Di ayat 5 kita lihat ya. Sebab sekali lagi. Roma 8 ayat ke-5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Kita jadi anak Tuhan, kita mau hidup dalam roh. Ayat ke-6, silakan. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, inilah kita punya perbedaan. Sekarang kita sudah lahir baru. Kita jadi ciptaan baru. Kita ini adalah mirip Roh Kudus. Kita ini ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kenapa saya suka mengatakan, marilah kita bertobat dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kita dipenuhi Roh Kudus, berbicara dalam bahasa roh. Karena Roh Kudus itu ada. Roh Kudus itu bisa membimbing kita, menuntun kita. Supaya kita ini jadi anak Dia. Jadi untuk mempatahkan semuanya itu, kita tahu kita manusia dengan kedagingan, kita tidak mungkin bisa menang. Tetapi kita mempunyai Roh Kudus yang akan mendampingi kita. Saya suka mengatakan satu perkataan, partner dengan kita menghantamin, memenangkan segala dosa. Ya, ini pertama. Kedua, kita harus mau tahu, sekarang kita sudah menjadi anak Tuhan. Kita mempunyai kemampuan untuk mengatakan tidak terhadap kita punya manusia lama. Contohnya, kita adalah manusia yang suka marah jorok, bahasa-bahasa yang gak benar. Sesudah kita ini penuh kudus, kita bisa mengatakan tidak lagi. Kita mempunyai kebiasaan download film yang tidak benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak muda sekarang, kita punya kuasa bilang no.
Aku tidak mau lagi. Manusia lama kita, pikiran yang dulu kita, semuanya kita bisa buang jauh-jauh. Ayat ke-9, coba bisa. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Terus, Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, jika roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. nah kita sekarang sudah milik Kristus. Kita sudah bertobat, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dipenuhi Roh Kudus. Jangan mengizinkan manusia lama itu mengatakan yes. Kadangkala kita mempunyai hak. Dalam nama Tuhan Yesus, no. Saya sudah beda. Sekarang saya sudah bukan manusia yang dulu lagi. Nah, ini penting sekali. Dan yang keempat, kita harus mau merubah pikiran kita waktu kita khawatir dan takut. Bagaimana? Nah, bagaimana kita mau ini? Kita baca di Roma 8 ayat 19, kita lihat ya. 14 sampai 16, sorry. Roma 8 14 sampai 16. Ya, kita lihat apa yang harus kita lakukan. Ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah apa? Anak Allah. Terus Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. nah, dulunya kita takut karena kita bukan anak Tuhan. Nah, itulah yang di sini. Kita dulunya budak budak kedagingan, bukan si iblis. Nah, terus Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. nah, saudara sekalian, marilah kita jadi anak Tuhan. Kita mau berpikir bahwa kita jangan takut karena Bapa yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Bapa yang kekal. Dia adalah Sang Pencipta dunia ini. Dia adalah yang mempunyai kuasa di dunia ini dan di sorga. Dan karena itu, jangan kita takut. Kita mengatakan, if God is for me, who can against me? Kalau Tuhan berpihak kepada aku, siapa yang aku takut? Siapa yang bisa melawan aku? Kita ini adalah anak-anak Dia yang mempunyai kuasa segalanya. Ketakutan pasti akan datang. Kebimbingan semuanya takut datang. Tapi kita ingat, siapa yang kita sembah? Dia adalah Bapa kita yang kekal. Dan Dia sanggup merubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, air aja bisa menjadi anggur. Itulah kuasa Tuhan Yesus. Yang buta saja bisa Dia buka matanya untuk lihat. Yang mati pun dibangkitkan, Lazarus. Nah, Dia adalah Tuhan kita yang luar biasa. Nah, karena itu saudara sekalian, marilah kita dalam kesusahan sekarang ini, pikiran kita ini jangan kita takut. Kita datang kepada Tuhan, kita minta Dia tolong kita. Nah, satu lagi, kenapa jangan takut? Tuhan adalah Tuhan yang baik dan Dia kontrol, Dia tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan sebelum kita lahir keluar dari rahim ibu, Tuhan sudah tahu kita ini siapa. Di Roma pasal 8 ayat ke-19. Kita lihat ya. Ini adalah janji Tuhan. Roma 8 ini paling seru dah ya. Oke. Pengharapan anak-anak Allah. Silakan 19. 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Terus. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Dia telah menaklukkan segala-galanya dan Dia kontrol everything. Jadi kalau kita di dalam kekhawatiran, marilah kita jangan khawatir. Kita ingat kembali ayat ini, Tuhan takluk semuanya. Dia akan membantu saya dan Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Tuhan Yesus in control saya punya hidup. Dan sekali lagi, jangan kita lihat dengan mata kita. Ya, kemarin ada satu orang bilang, orang itu menyingkirkan aku dari posisi saya menjadi supervisor di perusahaan. Akhirnya saya dipecat dan dia naik terus pangkatnya. Pak Pendeta, di mana Tuhan itu? Apakah Tuhan itu adil? Saya bilang, aku nggak tahu ceritanya bagaimana. Tapi jangan kamu lihat hanya dengan kasat mata jasmani kamu. Oh, lihat dia naik posisi. Kamu nggak tahu dalam kehidupan dia akan menjadi apa. Kita tidak tahu. Nah, karena itu saudara sekalian, kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus masih kontrol kita punya hidup. Tuhan Yesus masih memelihara kehidupan kita, keluarga kita, usaha kita, masa depan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Tuhan Yesus mempunyai kuasa atas segalanya.
Nah hari ini marilah kita ingat, kita jadi manusia yang mempunyai iman terhadap dia. Manusia lama telah mati dan sekarang bukan lagi aku yang hidup, tetapi dia hidup di dalam aku. Ingat, Tuhan sayang sekali dengan kita semuanya. Tuhan tidak mungkin mau tinggalkan kita. Tuhan mengasihi kita. Ya, kita mau ingat, kita akan baca di 8 ayat ke-31 ya. Sebab ya, kita lihat 31. Ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jikalau Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tuhan mau kita menjadi seorang yang sukses. Dia mau kita menjadi seorang manajer yang sukses. Dia mau kita menjadi seorang pengusaha yang sukses. Dia mau kita menjadi seorang ibu rumah tangga yang sukses. Dia mau kita menjadi seorang entrepreneur yang luar biasa. Dia mau kita menjadi seorang profesional yang luar biasa. Terus ayat ke-32. Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin kita tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Nah, dia telah datang ke dunia ini, mati di kayu salib, memberikan segalanya. Dia pasti akan menguatkan kita, membantu kita, dan menolong kita. Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Tidak ada satu orang pun yang sanggup menghukum mereka. Ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara sekalian, ini yang saya mau sampaikan. Tuhan Yesus yang kita sembah itu, dia baik sekali. Dia cinta pada kita. Dan dia mau kita hidup di dunia ini diberkati. Dan dia mau kita ini menjadi terang dan garam. Ya, dan karena itu, marilah kita trust God. Kita percaya pada Tuhan. Ya, satu hal yang Tuhan tidak bisa menolak, yaitu dia tidak bisa menolak untuk mencintai kita. Dia tidak bisa menolak untuk mengasihi kita. Itulah yang Tuhan tidak bisa tolak. Dia begitu mempunyai belas kasihan. Ya, anak yang sulung itu sudah ambil hartanya, minta bapak semuanya separuh, semuanya kasih dia. Anaknya ke sana foya-foya, habis uangnya semuanya. Waktu dia pulang, dia tidak marah anak itu. Dan kasih sayang Tuhan itu begitu dahsyat dan luar biasa. Dia lari memeluk anak itu yang bau sekali. Bau babi, bau segalanya. Dan dia cium anak itu. Nah, inilah kasih Tuhan. Inilah yang Tuhan nggak bisa tidak melakukan. Yaitu mengasihi kita dan cinta pada kita. Hari ini, marilah kita hidup menjadi seorang yang penuh dengan kemenangan. Hidup di dalam roh, jangan ikut kedagingan. Kita tahu, kita sudah jadi anak Tuhan, kadang-kadang kita berbuat dosa. Jangan kita terus berbuat dosa. Kita bangkit kembali. Ya, di dalam login di rumah ini, sudah hampir sebulan. Marilah kita semangat, memberikan waktu kepada Tuhan. Lebih dekat dengan Tuhan, sembahyang, cinta dia, baca firman dia. Dan kita dekat dengan dia. Kita akan lihat mujizat Tuhan Yesus terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Apa yang kita tidak pernah berpikir, apa yang kita tidak pernah lihat, dan apa yang kita tidak pernah dengar, itulah yang Tuhan akan lakukan. Yang hal yang dahsyat di dalam kehidupan kita, kalau kita sungguh cinta dia dan ikut dia. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Biarlah kami semuanya anak-anak Engkau sungguh dikuatkan dan sadar bahwa kami mempunyai roh yang hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami akan keluar menjadi pemenang karena Engkau telah menang. Kami akan lihat mujizat terjadi di tengah-tengah Tuhan. Login ini di keluarga kami Tuhan. Dan banyak perubahan yang akan terjadi. Banyak berkat yang akan turun sesudah COVID-19 ini berlalu. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami juga ingat berdoa untuk Bapak Presiden dan dokter-dokter dan suster semuanya yang di front line Tuhan. Berkatilah mereka, ikut campur tangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa negara Indonesia tangan Engkau. Kami percaya dengan iman Tuhan Yesus. Semuanya pasti penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
Ku